Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas termokimia. Termokimia ini terbagi dua kata, termo, panas, energi, satuannya adalah kilokalori, kalori, kilojoule, joule. Kemudian kimia. Kimia ini adalah reaksi kimia. Sekarang, karena termokimia kita akan membahas energi yang lepas dan energi yang diserap, maka ada namanya sistem dan lingkungan. Reaksi kimia adalah pengamatan yang diamati yang disebut dengan sistem, sedangkan yang mempengaruhi sistem ini adalah lingkungan. Sekarang, kalau sistem melepaskan kalor ke lingkungan, maka delta H-nya minus. Sedangkan kalau sistem menyerap kalor dari lingkungan, delta H-nya sama dengan positif. Delta H-nya minus disebut reaksi eksoteren, delta H-nya positif disebut reaksi endoteren. Delta H ini adalah sama dengan H akhir dikurang H awal. Delta H ini dari mana? Delta H ini adalah yang disebut dengan energi dalam. Energi dalam tidak bisa diukur. Yang bisa diukur adalah perubahannya, delta H-nya. Sekarang, untuk menghitung delta H pada termokimia, kita akan membahas 1 kalorimeter, 2 hukum Hess, yang ketiga energi ikatan. Sebelum menghitung delta H, terlebih dahulu kita harus mengetahui perubahan entalpi standar. Simbolnya adalah delta H0. Yang pertama adalah atau A, perubahan entalpi pembentukan standar delta H F0. Kemudian bagian B, perubahan entalpi penguraian standar delta H D0, dan C adalah perubahan entalpi pembakaran standar delta HC0. Perubahan entalpi standar, kalau dikatakan standar, kalau dalam derajat Kelvin 298, dalam derajat Celcius 25 derajat Celcius, dan tekanan 1 atmosfer. Jadi segala sesuatu yang diukur pada kadar standar selalu mempunyai suhu 298 Kelvin, 25 derajat Celcius, dan tekanan 1 atmosfer. Yang dimaksud dengan perubahan entalpi pembentukan standar adalah besarnya kalor yang diserap atau besarnya kalor yang dibebaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi unsur-unsurnya ditulis di sebelah kiri, kemudian senyawanya ditulis di sebelah kanan. Contoh, pembentukan NH4Cl, 1/2N2 tambah 2H2 tambah 1/2Cl2 menghasilkan NH4Cl. Delta HF pembentukannya sama dengan minus 314,4 kilojoule per mol. Jadi yang terbentuk cuma 1 mol dari unsur-unsurnya. Jadi di sini bukan senyawa, unsur-unsur. Contoh yang kedua, pembentukan CO2, senyawa CO2. Karbon dalam bentuk padat ditambah dengan O2, gas menghasilkan CO2 gas, delta HF 0 sama dengan
minus 393,509 kilojoule. Kemudian pembentukan senyawa CO. Karbon padat ditambah 1/2 O2 gas menghasilkan CO, delta HF0-nya sama dengan minus 110,525 kilojoule. Sekarang bagian B, perubahan entalpi penguraian standar. Penguraian entalpi penguraian standar adalah kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan. Jadi misalkan pembentukan dibalik penguraian, kalau delta H-nya minus, berarti pada penguraian delta H-nya positif. Contoh penguraian standar, H2O liquid menghasilkan H2 gas tambah 1/2 O2, delta H sama dengan positif 285,83 kilojoule. H2O gas terurai menghasilkan H2 tambah 1/2 O2 menghasilkan atau delta H-nya sama dengan positif 241,81 kilojoule. CH4 gas terurai menghasilkan karbon padat tambah 2H2 gas, delta H-nya sama dengan positif 74,81 kilojoule. Berarti entalpi pembentukan standar adalah penguraian senyawa atau besarnya kalori yang diserap atau besarnya kalori yang dibebaskan pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi senyawanya dituliskan di sebelah kiri, sedangkan unsur pembentuknya hasil uraiannya ditulis di sebelah kanan. Ya. Sekarang kita akan membahas perubahan entalpi pembakaran standar. Perubahan entalpi pembakaran standar adalah besarnya kalori yang dibebaskan pada pembakaran 1 mol unsur atau 1 mol senyawa pada keadaan standar. Contoh, kalsium Ca tambah 1/2 O2 menghasilkan CaO. Delta H-nya sama dengan minus 635,09 kilojoule. Ba tambah 1/2 O2 menghasilkan BaO. Delta H-nya sama dengan 553,5 kilojoule. Karbon tambah dengan 1/2 menghasilkan CO. Delta H-nya sama dengan 110,525 kilojoule. Jadi pada perubahan entalpi pembakaran, delta H-nya selalu dalam bentuk minus, berarti selalu melepaskan kalori pada lingkungan. Itulah yang disebut dengan pembakaran standar. Sekarang kerjakan tugas, ada 2 nomor, kemudian upload dalam bentuk PDF. Silahkan dikerja. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.